Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bisa dimulai, Mas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua sehingga bisa melaksanakan salah satu tugas akhir di program MSIB Batch 6 ini, yaitu pembuatan final project yang pada saat ini kita akan sama-sama dengarkan mengenai presentasinya. Sebelumnya izin Pak Irfan, kemudian Ibu Imania, kemudian Pak Muhammad Dafsani sebagai mentor dan DPP. Kami di kelompok ini beranggotakan 5 orang yang membuat final project berupa cake mesin untuk anggota kelompoknya sendiri. Ada boleh di apa? Ada Mas Ipan Altaf, kemudian ada saya sendiri Rahmat Muzaki, kemudian ada Mas Andi Halomoan Simangunsong, kemudian ada Muhammad Sahril Hardiman, dan kemudian yang terakhir ada Mbak Natasha Apia. Next. Baik, Bapak, kemudian teman-teman semua, pada kesempatan malam hari ini, kita akan coba membahas mengenai final project MSIB ini. Yang pertama adalah ada latar belakang pembuatan project, kemudian ada tujuan dibuatnya inovasi ini, kemudian yang ketiga ada penjelasan mengenai desain, kemudian yang keempat ada penjelasan mengenai fungsi alatnya sendiri, kemudian yang kelima ada penjelasan mengenai bill of material atau BOM, kemudian yang keenam ada penjelasan mengenai perkiraan harga pembuatannya atau costing, kemudian yang ke-7 ada motion, dan yang ke-8 ada hasil dari beberapa analisis struktur. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Natasha. Waktu dan tempat saya persilakan. Izin masuk untuk latar belakang pembuatan alat, yaitu pembuatan mesin pencetak kue merupakan respons terhadap kebutuhan industri pangan yang harus berkembang khususnya dalam produksi produk cake karena peningkatan permintaan pasar untuk produk bakery terus meningkat, baik pasar lokal maupun internasional. Konsumen mencari produk yang berkualitas tinggi, bervariasi, dan tersedia dalam jumlah yang besar. Produksi manual seringkali tidak mampu memenuhi permintaan ini karena keterbatasan kapasitas dan konsistensi. Hal yang mendorong pembuatan mesin ini antara lain yang pertama adalah peningkatan permintaan pasar, yang kedua ada konsistensi dan kualitas produk, yang ketiga ada efisiensi dan produktivitas. Lalu tujuan dari pembuatan alat ini adalah pembuatan mesin pencetak kue memiliki berbagai tujuan yang terkait dengan peningkatan efisiensi, kualitas, kapasitas produk, dan industri pangan khususnya dalam industri cake. Yang pertama tujuannya yaitu meningkatkan efisiensi produksi, di mana mesin pencetak kue dirancang untuk mengotomatisasi proses percetakan dan dengan secara signifikan mengurangi waktu dan tenaga kerja yang dibutuhkan dibandingkan dengan proses manual. Yang kedua, menjamin konsistensi dan kualitas produk. Mesin pencetak kue memastikan bahan setiap produk memiliki standar yang sama, yang penting untuk kepuasan pelanggan dan branding dari produk tersebut. Yang ketiga adalah memenuhi permintaan pasar yang tinggi, di mana mesin pencetak kue memungkinkan produsen untuk memenuhi permintaan ini dengan lebih baik dibandingkan dengan produksi manual. Adapun fungsi alat, yaitu mesin pencetak cake memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi, konsistensi, dan kualitas produk kue dengan berbagai fungsi seperti otomatisasi, pengetahuan ukuran, dan bentuk peningkatan kecepatan produksi, dan pengendalian dengan presisi. Mesin ini membantu produsen memenuhi permintaan pasar yang tinggi, mengurangi pemborosan, dan menjaga standar kebersihan dan keamanan pangan.
fleksibilitas, dan kemampuan pengendalian yang canggih juga memungkinkan produsen untuk berinovasi dan diversifikasi produk mereka sesuai dengan tren dan preferensi konsumen. Izin masuk ya untuk menyampaikan desain. Di sini desainnya seperti ya dengan judul Cake Machine ini kurang lebih desainnya seperti ini. Ada pandangan isometrik dan juga pandangan samping. Kurang lebih ya seperti ini desainnya. Boleh di next, Mas Andi. Desain yang kami buat itu memiliki tinggi sekitar 1670 mm dan lebar 776 mm dan panjang 1912 mm. Boleh di next lagi. Lalu di sini ada plate ya. Lalu yang nomor 2-nya itu ada frame base. Yang ketiganya ada shock head cap. Boleh next, Mas Andi. Lalu di sini ada conveyor yang terdiri dari belt conveyor, profil 2, 4x90. Yang ketiga ada beam 45x45 dan yang keempat ada profil 45x90 dan seterusnya. Lalu di sini ada buat buat yang di ketika kita mau memasukkan bahan-bahan cake-nya itu bisa lewat situ yang atas itu, lalu ada yang muternya tuh bergerak, nanti hopper ya, hopper bergerak, kurang lebih seperti ini desainnya untuk memasukkan bahan-bahan ke dalam untuk membuat cake dan memasukkan bahan-bahannya ke dalam situ. Bisa di next, Mas Andi. Nah, ini alat buat bahasa Indonesia menggiling bahan baku ketika pembuatan cake sampai bisa menjadi cake ya. Nanti ujungnya melewat. Bisa di next, Mas Andi. Lalu di sini ada bracket 1, top bracket circle, yang ketiga ada top bracket support circle, yang keempat ada handle cutter, dan yang kelima ada handle support. Pembahasan selanjutnya akan dikasihkan kepada Mas Ivan ya. Mas Ivan dipersilahkan. Terima kasih. Selanjutnya ada bagian costing. Di sini kami merancang anggaran untuk pembuatan cake mesin ini dengan total 17.588.000. Bisa di next. Kemudian dalam motion analysisnya, jadi ada pergerakan dari dimasukkannya adonan ke dalam body, gimana adonan akan diolah dengan spiral, kemudian akan keluar dari situ ke cutter. Dari cutter maka akan disalurkan ke conveyor. Lalu next. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Andi. Mungkin selanjutnya mungkin Mas Rahmat Muzaki. Baik. Izin. Jadi untuk analisis dari cake mesin ini, kami menggunakan 2 skema. Yang pertama kami lakukan pengujian pada desain frame yang berada di mesin. Kemudian yang kedua,
yang kami analisis adalah dari frame si conveyornya sendiri. Nah, yang pertama, ini merupakan hasil dari analisis stres pada frame base struktur atau yang menjadi frame dari si mesinnya. Nah, di sini memiliki nilai minimum sekitar 1,310 pangkat 0,3 Newton per meter persegi. Kemudian, untuk nilai maksimalnya, stresnya itu sekitar 4,291 pangkat 06 Newton per meter pangkat 2. Mungkin untuk selanjutnya, Mas Andi. Baik. Kemudian pada analisis selanjutnya itu kami melakukan analisis pada bagian displacement-nya yang dengan tipenya resultant displacement. Nah, pada hasil analisis yang kami dapat itu nilai perubahan deformasinya itu sebesar 1,828 pangkat minus 2 mm. Kemudian analisis selanjutnya itu pada bagian strain-nya yang kita tahu itu merupakan tegangan. Nah, pada analisis ini kami menggunakan tipe equivalent strain. Nah, nilai yang kami dapat itu sebesar 2,078 pangkat minus 8. Kemudian nilai paling maksimalnya itu sebesar 1,363 pangkat minus 5. Nah, pada faktor of safety-nya ini, kita dapat nilainya itu sebesar maksimalnya 4,736 pangkat plus 5. Nah, ini pada frame base struktur yang telah kami buat ini, kami bilang aman, karena pada analisis sebelumnya, itu sedangkan yield strength pada materialnya itu sebesar, kalau nggak salah, 6,7 ya, pangkat 8. Sedangkan nilai maksimal pada factor of safety ini tuh sebesar 4,73. Nah, dalam artian si frame base yang struktur yang kami buat ini masuk dalam kategori aman. Nah, kemudian kami juga menganalisis pada bagian frame base conveyornya. Nah, kami mendapatkan nilai dari si conveyornya ini, nilai pada stresnya itu sebesar 1,84 pangkat 8 Pascal dengan tipe von Mises stresnya. Nah, stresnya yang tegangan yang stres yang titik stresnya maksimal itu berada di bracketnya ini, di bawah bracketnya ini. Kemudian pada bagian strain-nya itu kami menggunakan tipe equivalent strain, kami mendapatkan nilainya sebesar 5,342 pangkat minus 4. Kemudian bisa dilanjutkan oleh Mas Ivan. Ya, selanjutnya kami juga melakukan analisis dengan displacement dengan type URES resultant displacement dengan nilai maksimum 1,295 mm. Next. Selanjutnya dibaca oleh Natasha. Kesimpulan dari pembuatan alat ini adalah secara keseluruhan mesin pencetak kue memberikan solusi yang efektif dan efisien untuk tantangan-tantangan dalam produksi kue dengan kemampuan untuk meningkatkan efisiensi, memastikan konsistensi kualitas, mengurangi biaya, dan menjaga standar kebersihan dan keamanan pangan. Mesin pencetak kue menjadi investasi yang sangat berharga bagi produsen kue dalam menghadapi persaingan pasar yang semakin ketat dan memenuhi permintaan konsumen yang terus berkembang. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah menjelaskan. Mungkin Pak Irfan ada review atau pertanyaan mengenai proyek yang telah kami buat. Oke, sudah lumayan bagus ya mungkin. Kalau dari saya bisa dibuka yang tadi slide yang nunjukin drawing.
Nah, kalau menurut saya ini drawing masih PR banget ya, karena banyak yang miss-nya, terus kurang. Jadi kayak misalnya di assembly ini ya, ini kan ada masukin bill of material si sub assembly-nya ya. Itu harusannya diberi balon, Mas. Itu. Nah, kemudian yang selanjutnya coba next. Nah, ini harusannya dikasih material ya. Kelewatan mungkin itu nanti direvisi saja boleh. Diberi material karena bill of material itu justru salah satu poin utamanya itu apa ya? Memberi info material yang digunakan untuk pembuatan part tersebut gitu. Nah, habis itu secara apa ya? Safety kalau FOS tadi udah aman banget ya. Itu udah pangkat 2. Itu Betul, udah Pak. sangat aman. Terus motor ya, mungkin di bagian motor itu butuh bracing ya secara desainnya. Coba nah ini butuh bukan bracing apa? Butuh frame, kasih bracket karena itu motor itu berat ya. Motor itu berat kalau dipakai ngambang kayak gitu kayaknya walaupun si strukturnya selamat itu kebalik itu Mas. Apalagi di pojok pinggir gitu kan, terjungkal dia. Itu sih. Itu secara dari drawing sama desain ya. Itu juga termasuk yang di belakang tadi ya. Terus yang spiral itu namanya screw feeder ya, screw feeder, bukan bukan spiral. Aduh, Iya, Pak. gimana ya? Nih, screw feeder. Nah, oke. Terus kalau pertanyaan buat masnya, itu conveyor apakah memang butuh motornya sebesar itu? Itu sih. Mungkin kalau screw feeder oke lah kan mana tahu bahan makanannya keras gitu ya butuh torsi. Ya oke besar motornya. Nah tapi buat si conveyor itu apakah motornya butuh sebesar itu kayaknya gede banget ya. Udah sih dari saya itu aja. Kalau dari analisis sama motion udah oke bagus, nyampain udah bagus. Jadi PR-nya di drawing ya. Baik. Oke. Coba silahkan dijawab Mas tadi yang untuk motor sih terutama. Baik, Mas Andi mungkin boleh menjawab. Ya, baik Pak, terima kasih sebelumnya sudah memberi evaluasi bagi kelompok kami. Nah, untuk motornya itu kebetulan itu bukan kami desain dan kebetulan itu kami dapat juga dari GrabCat Pak. Karena eh, sebelumnya juga kami sudah pernah konsultasi sama Bapak untuk motornya itu boleh diambil ya dari GrabCat. Nah, kami eh, tidak tahu kalau kalau ukuran conveyor yang kami buat ini, yang kami ambil itu terlalu besar buat yang kami gunakan. Mungkin kira-kira begitu, Pak. Oh iya, itu sebenarnya lebih ke proporsionalnya sih ya. Karena itu lebih dari estimasi harusannya udah. Oh, maksudnya ada pernah belajar tentang itu nggak kebutuhan motor listrik gitu? Belum ada ya? Atau nggak dapet ya? Oh, nggak dapet. Nggak apa-apa lah berarti. Bukan nggak apa-apa sih, tapi harus dipelajari itu. Ya, ya. Terus tadi ke yang analisis deh, analisis stres. Oh, oke. Yield 200, maksimal 400 pangkat 6. Yield 200. Udah sih, aman. Coba Mas, boleh dibuka di SolidWorks-nya? Baik, Pak.
Apakah sudah nampak, Pak? Sudah terlihat. Terus boleh lihat part yang itu enggak? Screw conveyornya. Screw feeder. Screw feedernya coba. Itu buat sendiri atau itu juga ngambil? Di open part aja. Di klik kanan open. Oke. Cuma buat ini aja sih. Oke, udah ya Mas. Cuma saya mau ngeliat aja ini solid bodies atau enggak kan kalau STP nanti takutnya di makin banyak PR-nya nanti. Oke. Boleh buka yang tadi assembly lagi. Buat saya bikin laporannya. Mau saya screenshot ya. Mungkin yang STP itu Pak sedikit informasi itu bagian motornya doang Pak. Motor aja ya, motor sama Iya. si apa? Gearboxnya Motor, itu ya. gearnya itu Bukan gearbox sih, yang nempel sama motornya langsung tuh. shaftnya Pak. Shaftnya buat sendiri. Yang yang kami ambil cuma motor doang sih Pak. Oh itu udah yang satu set ya. Yang Iya. kotak itu tuh biasanya Oh terpisah ya, Mas. yang kotak tuh satu set. Heeh, udah satu set ya. Iya, oke. Nggak apa-apa. Tunggu, tadi total part berapa ya? 149 Pak. Nggak tahu kok 149. tiba-tiba banyak mungkin baunya. Seharusnya sekitar 80-an kalau nggak salah itu. 80-an ya. Tapi kan Kalau nggak maksudnya salah. kalau STP-nya cuma motor, berarti kan 2, 3, atau 5 masih di atas 50 part ya. Ya. Iya, iya, Pak. Masih Oh, masuk mungkin ke... saya ulang ini Pak, share screen. Ini nggak tahu ini kenapa hitam-hitam dia sering. Oh, nggak apa-apa Tiba-tiba sih. hitam dia. Tapi nggak mau digerakkan soalnya Pak. Tapi kalau Oh, pencet gitu mau dia. Cuman kenapa ini kemarin-kemarin bermasalah ini terus dia hitam. oh Ini atau saya enggak share. itu hanya aja ke yang PowerPoint aja. Oh ya. Gak Ah, apa-apa kalau saya share screen ulang gitu. Saya buka open kembali. oh, nggak apa-apa. Ini saya cuma buat cross-check penilaian aja. Oh, baik Pak. Iya, ini tinggal laporan terus udah sih presentasinya bisa ditutup. Tinggal ke yang di PPT buat saya screenshot. Nah udah di sini aja juga nggak apa-apa. Ya, baik Pak. Saya screenshot ya. Baik Pak. Baik, Pak. Oke sudah. eh jadi buat penilaian, ini buat sekarang saya bikin nilai sementara. Itu kalau mau direvisi di bagian drawingnya ya Mas. Iya, Baik, Pak. sudah sih dari saya itu saja. Perlu diperbaikan di drawingnya. Eh, Ditutup saja. Ya mungkin boleh Kak saya mau ditutup. tanya Pak. Ya Mungkin kenapa? Boleh. bentar Mas. Berarti setelah kami revisi itu Pak, kami ini PPT-nya kami kirim Pak. Iya dikirim. Sama yang assembly-nya dikirim aja satu rar. Oh, Iya, berarti sekalian revisiannya Pak ya. iya sekalian revisin aja. Berarti kami belum bisa tahu nilai Pak.
Oh, kalau nilai belum, itu masih Oh, belum. masih diolah ya. Itu tim menilai. Saya Oh, cuma baik, Pak. nge-submit nilai yang presentasi ini, nanti itu tim menilai yang nge-update lagi. Oh, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Baik, Pak izin bertanya juga, nanti yang mengupload itu cukup satu orang saja berarti ya Pak? Harusnya cukup satu orang aja ya. Baik, Cukup baik. kan udah ada ketahuan kan di PowerPoint juga orangnya Untuk siapa-siapa aja. untuk link ininya, Pak, pengumpulannya? Pengumpulan apa filenya Iya. di WA aja ke saya, nggak apa-apa. Oh ya. Oke, Pak. Google Drive saya penuh soalnya belum diberesin. Mungkin Ada mungkin Pak pertanyaan lagi? untuk berarti ini kan udah selesai, Pak. Mm-mm. Berarti tinggal laporan akhir, Pak ya. Iya betul, tinggal Nah, laporan. itu dikumpul kapan, Pak? Laporan akhir dikumpul kapan? Sekarang sih yang dikejar itu penilaian ya sebenarnya. Penilaian di proyek akhir, kalau laporannya itu kalau nggak salah kemarin lebih dari tanggal 25 juga nggak apa-apa sih. Tapi sebelum tanggal 30. Baik, Pak. Oke. Ya boleh ditutup, Mas. Baik, mungkin itu saja Bapak kemudian teman-teman presentasi dari kelompok kami mengenai cake mesin ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Irfan selaku mentor, kemudian Pak Muhammad Rapsani, kemudian Ibu Imaniyah juga selaku DPP, dan teman-teman yang sudah berjuang siang malam mengerjakan proyek akhir ini, Mas Andi, kemudian Mas Ipan, Mas Sahril, kemudian Mbak Natasha. Mudah-mudahan kita mendapatkan hasil yang maksimal juga. Terima kasih banyak. Kami mengucapkan kurang-kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.